Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat KKW channel yang berbahagia, pada kesempatan ini KKW channel menghadirkan kesaktian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dipahami oleh Muhaimin Iskandar atau Caimin, terwariskan atau menurun kepadanya karena babak sejarah yang menjadi titik balik Caimin menjadi tokoh yang memimpin PKB saat ini. Muhaimin Iskandar atau Caimin saat ini adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ia dikenal sosok politisi yang lincah, mampu bermanuver dengan berbagai adegan yang tak diperkirakan oleh lawan-lawannya. Kini perseteruan Caimin PKB dengan PBNU yang dipimpin Gus Yahya terus berlanjut tanpa henti, khususnya yang mengitari resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Berbagai manuver konflik antara PKB Caimin dan PBNU Gus Yahya terkait berbagai atribut NU yang mengundang kontroversi luas masih menjadi pembicaraan publik. Caimin sendiri mengaku dirinya menjadi kader tulen Gus Dur yang dibesarkan oleh Gus Dur. Karenanya kesaktian Caimin dalam memimpin PKB saat ini tidak dilepaskan menurutnya karena jasa dan kesaktian Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Caimin menegaskan itu saat ia berbicara pada Sarasian Nasional 1 abad Nahdlatul Ulama di DPP PKB akhir Januari 2023, detik-detik menjelang 1 abad NU di Sidoarjo. Ia menegaskan bahwa yang membuat NU besar dan termasuk menjadikan Caimin sakti dalam 2 dasawarsa terakhir ini adalah 3 faktor. Faktor pertama adalah kemajuan pesat NU tak bisa dilepaskan dari sosok Gus Dur, sosok waliullah yang sangat masyhur, yang makamnya sejak dikebumikan sampai sekarang tak pernah sepi dari peziarah. Menurut Caimin, saat Gus Dur memimpin PBNU, beliau mampu mengatur dan memanage Nahdliyin di semua level. Menurutnya yang dimiliki Gus Dur menjadi tokoh, yang disayangi Gus Dur juga menjadi tokoh. Caimin yang juga cicit pendiri NU Kiai Bisri Sansuri Denanyar itu mencontohkan Kiai Hasyim Muzadi pernah dimusuhi Gus Dur, justru akhirnya malah pernah menjadi calon wakil presiden Cawapres mendampingi Megawati Soekarno Putri pada Pilpres 2004. Bukan hanya itu, dirinya sendiri juga pernah dalam satu babak sejarah dikenal publik dipecat oleh Gus Dur dari PKB. Kolega dekatnya juga Hanif Dakhiri juga pernah dipecat dari partai berlogo bumi yang dikelilingi bintang 9 itu. Bagi Caimin, inilah kesaktian Gus Dur. Tokoh-tokoh yang dimusuhi Gus Dur, bahkan juga mereka yang disayang Gus Dur, semuanya menjadi tokoh-tokoh besar yang menjadi penentu Indonesia saat ini. Bukan hanya itu, menurut Caimin, ia mengutip budayawan Sujiwo Tejo tentang orang-orang yang dipecat oleh Gus Dur. Kata Pak Sujiwo Tejo, orang-orang yang dipecat oleh Gus Dur itu adalah orang-orang yang akan dijadikan oleh Gus Dur, kata Muhaimin Iskandar. Caimin yang pernah belajar di Visipol Universitas Gadjah Mada UGM itu menyebut kesaktian Gus Dur memang di luar naral. Namun
kini NU berkembang dan mampu melahirkan berbagai dinamika kepemimpinan di berbagai level. Caimin sangat menegaskan di sini bahwa kesaktian dirinya memimpin PKB saat ini adalah berkah dari kesaktian Gus Dur yang menurun kepadanya, karena ia pernah seperti dimusuhi Gus Dur, padahal ia sebenarnya dijadikan tokoh oleh Gus Dur. Kemudian faktor yang kedua yang membuat NU makin gagah perkasa dan berdaya adalah lahirnya banyak pemikir dan intelektual baru di kalangan Nahdliyin. Mereka tumbuh luar biasa, baik yang tumbuh dari rahim pesantren murni atau mereka tumbuh dari rahim pesantren sekaligus dari berbagai kampus-kampus bergengsi di Indonesia maupun di dunia. Mereka adalah tokoh-tokoh muda yang melakukan percepatan luar biasa dalam tubuh Nahdlatul Ulama, sehingga mereka menjadi warna baru dalam kewarganegaraan Indonesia yang luar biasa. Sebut saja banyak tokoh-tokoh muda yang kini duduk di berbagai level, di berbagai bidang, dan mereka begitu gagah berani menegaskan dirinya adalah warga Nahdliyin. Mereka bukan hanya tumbuh di Indonesia, tapi juga tumbuh di berbagai belahan negara di dunia. Kemudian yang faktor ketiga yang membuat NU makin gagah berani dan didaya menurut Caimin adalah PKB. Bagi Caimin, PKB saat ini memiliki hampir 2000 kader yang duduk di DPRD di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Belum lagi kader-kadernya yang juga duduk di kursi pemerintah daerah, jadi bupati, wali kota, atau gubernur. Mereka kini menjadi sosok-sosok yang penting mendorong mobilitas vertikal kader-kader NU di berbagai level. Tiga faktor penting ini Caimin seolah menegaskan dirinya saat ini mempunyai kesaktian, meneruskan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ini menjadi babak baru Caimin. Pernyataannya seolah ingin menjawab keraguan dan berbagai perang urat saraf yang disampaikan oleh elit-elit PBNU. Caimin berani tampil gagah berani di hadapan berbagai level, walaupun tidak sedikit tokoh-tokoh yang menyayangkan Caimin karena perseteruannya dengan PBNU yang dipimpin oleh Gus Yahya jelas-jelas akan merugikan PKB pada pemilu 2024 nanti. Babak baru kesaktian Caimin versus kesaktian Gus Yahya yang memimpin PBNU akan menjadi tanda tanya besar warga Nahdliyin. Terlebih manuver Gus Yahya juga tidak sembarangan. Saat Gus Yahya memimpin keynote speaker pada peringatan 1 abad NU yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional PAN di Surabaya, Gus Yahya sangat tegas bahwa warga Nahdliyin tidak haram memilih PAN. Pada forum itu juga Gus Yahya menyebut ada partai hasil curian, seolah-olah menegaskan dan menyindir sangat keras terhadap Caimin yang dinilai oleh publik curi Partai Kebangkitan Bangsa PKB dari Gus Dur. Babak-babak Caimin dan Gus Dur yang penuh atraksi ini menjadikan masa depan politik warga Nahdliyin penuh dinamika. Tapi dinamika politik Nahdliyin ini jelas akan menjadi penentu utama masa depan pemilu 2024, Pilpres 2024, dan demokrasi Indonesia di masa depan. Demikian, silakan like, subscribe, dan share luas-luasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.